kita akan review bagaimana cara login dan menu-menu awal yang ada pada LMS SMAN 1 Gresik. Langkah awal adalah kita akan masuk ke halaman di Google Chrome kita atau di browser kita. Kemudian silakan diketikkan alamat IP. Kalau saya sudah tersimpan, alamat IP kita adalah 103.15.214.38. Ketika sudah di enter, akan ada tampilan seperti ini. Langkah berikutnya adalah klik masuk yang ada di sebelah kanan atas. Kemudian akan tampilan seperti ini. Yang ini adalah username, yang ini adalah kata sandi atau passwordnya. Ketika kita masukkan username sama kata sandi atau password, kemudian diklik masuk, otomatis akan ada tampilan seperti ini. Yang bedakan dengan tampilan Bapak Ibu adalah sheet administration. Di sini hanya ada atau hanya dimiliki oleh yang bertindak sebagai admin dari LMS. Kemudian Bapak Ibu, settingannya ini masih dalam bahasa Inggris. Kalau Bapak Ibu kepingin dalam bahasa Indonesia, silakan klik di sini. Kemudian ada language, bisa diklik dirubah dalam bahasa Indonesia. Bapak Ibu, ketika sudah seperti ini, Bapak Ibu bisa melihat kelas-kelas yang diampu oleh Bapak Ibu melalui kursusku atau my course. Nah, di sini adalah tampilan dari kelas-kelas yang Bapak Ibu ajar di tahun ajaran 2025-2026. Sambil dipastikan Bapak Ibu nanti ketika Bapak Ibu melakukan perencanaan pembelajaran di LMS, mode edit ini harus dalam posisi on. Maka diklik akan dalam posisi on. Kita akan coba, misalkan saya ambil di fisika 10.9. Ini adalah tampilan awal Bapak Ibu. Ini nama kursus. Ini adalah setelan kursus. Jika Bapak Ibu kepingin menambahkan gambar atau foto pada tampilan kelas Bapak Ibu, maka Bapak Ibu tinggal digambar, kemudian di sini tambahkan berkas. Tambahkan berkas, kemudian ini akan ada foto seperti ini, yang terakhir simpan dan tampilkan. Sedangkan ini adalah nama peserta, berarti adalah anak-anak yang ada di kelas Bapak Ibu. Ini adalah tampilannya. Kemudian yang ini adalah nanti kalau ada nilai, ketika kita sudah memberi nama kelas Bapak Ibu, memberi nilai, ini adalah aktivitas, dan ini adalah selengkapnya. Bapak Ibu di awal, kita pada halaman ini adalah di umum ya Bapak Ibu. Pastikan ketika mode edit sudah on, maka ada pensil di sini. Jika belum ada pensil, berarti belum ada pada mode on. Seperti ini Bapak Ibu. Ketika mengedit, pastikan seperti ini. Tampilan awal itu Bapak Ibu adalah ada beberapa topik. Cuma ini saya sudah ngisi. Bagaimana cara untuk ngisinya? Jenengan klik di sini, kemudian bisa diganti, kemudian ditekan enter. Maka nama di sini akan berubah. Ketika mengisi yang di sini Bapak Ibu tinggal klik yang tombol 3 ini, kemudian edit setelan. Ketika edit setelan, maka ketika deskripsi Bapak Ibu bisa mengisikan di deskripsi, kemudian simpan perubahan. Ketika seperti ini Bapak Ibu, yang di bawah tadi topik-topiknya tidak ada. Bagaimana cara menampilkannya kembali? Bapak Ibu bisa buka yang di sebelah kiri ini, seperti ini, atau Bapak Ibu bisa melakukan 2 kali backspace di sini. Maka akan kembali seperti ini. Maka ini adalah tampilan awal ketika Bapak Ibu login. Yang di sini, ini bisa Bapak Ibu bisa tambahkan aturan-aturan kelas, bisa Bapak Ibu ingin tambahkan tujuan pelajaran secara umum. Caranya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal diklik di sini, kemudian misalkan, mohon maaf, yang ini sudah Bapak Ibu tinggal di sini, diklik pada pensilnya, kemudian ini misalkan diganti pengumuman misalkan. Kemudian di enter. Ngisinya bagaimana? Bisa dipakai klik kanan, kemudian edit setelan. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa ngisikan di sini.
Ini misalkan. Kemudian jangan lupa kalau ini tidak dicentang maka tidak akan tampil di halaman tadi. Kalau ini dicentang maka akan kelihatan. Kemudian simpan dan kembali ke kursus. Ini Bapak Ibu langkah awal untuk login dan menu yang ada di LMS kita. Untuk awal sampai di sini video ini, video berikutnya nanti akan kita lihat dengan menu-menu yang lain. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izinkan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan untuk tutorial bagaimana fitur-fitur pada LMS SMS itu Gresik digunakan. Dan pada kesempatan ini kita akan coba bagaimana untuk menu memberikan link kepada anak-anak. Jadi Bapak Ibu, langkah awal kita akan masuk kembali ke LMS kita. Kemudian di bawah ini ada beberapa topik. Topik ini bisa Bapak Ibu gunakan per hari atau per sub materi atau per bab. Saya akan coba memberikan contoh. Saya ambil satu topik baru, saya isi per bab atau per materi. Saya anggap saya ngajar ini, kemudian saya ketik enter. Kita pastikan bahwa kita sudah pada mode edit Bapak Ibu. Setelah ini, maka ketika saya mau nambahkan video YouTube ke anak-anak, maka linknya bisa saya tambahkan melalui tanda plus ini. Saya tambahkan ketik, kemudian aktivitas atau sumber daya. Saya ambil URL, kemudian akan seperti ini Bapak Ibu. Misalkan namanya saya kasih video. Kemudian linknya yang sudah kita siapkan, kita masukkan di sini. Kemudian ini adalah petunjuk tentang aktivitas yang akan dilakukan oleh anak-anak. Bisa Ibu ketikkan di sana atau pada saat ini saya sudah punya beberapa template sehingga ketika ini saya masukkan, saya ambil di sini. Jangan lupa untuk mengklik tampilkan deskripsi ini Bapak Ibu. Sehingga tampilannya ini biarkan saja, yang kita rubah adalah di pembatasan akses. Karena ini akan saya gunakan pada tanggal 18, maka pada pembatasan akses saya klik, saya isi tanggal 18 pukul 7.00. Ini adalah pembatasan akses. Sehingga link video ini hanya bisa dilihat anak-anak mulai tanggal 18 pukul 7.00. Yang terakhir, di kondisi penyelesaian, maka saya akan pilih yang ketiga agar anak-anak yang sudah melihat link itu dan mengkliknya, maka dia secara otomatis sudah tercatat di kita bahwa dia bisa lihat aktivitas. Kalau sudah, kita simpan kembali ke kursus. Jadi ini Bapak Ibu langkah awal bagaimana untuk menampilkan link atau URL kepada anak-anak. Sampai sini Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ketemu lagi di langkah berikutnya. Kalau di video sebelumnya, kami berikan info bagaimana menggunakan menu URL untuk memberikan link kepada anak-anak. Maka setelah kita memberikan link, maka sekarang bagaimana kalau kita kepingin agar anak-anak bisa menyampaikan diskusi atau memberikan pendapat tentang video yang barusan mereka lihat. Sama Bapak Ibu, kita masuk ke LMS kita, kemudian pastikan mode edit sudah dalam posisi on. Kita lanjutkan kemarin kita sampai di sini, kemudian untuk aktivitas berikutnya kita klik yang tambahkan konten, kemudian klik aktivitas atau sumber daya, kemudian kita klik yang di forum Bapak Ibu. Sehingga akan muncul seperti ini. Misalkan di sini kita kasih nama
namanya. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, di sini deskripsinya Bapak Ibu ngasih petunjuk tentang apa yang harus dilakukan anak-anak. Bisa Ibu ketikkan di sini, atau misalkan saya punya template-nya, kemudian saya masukkan petunjuknya bahwa mereka harus menuliskan poin-poin penting, kemudian batas akhirnya adalah pada hari ini pukul 15.00. Jangan lupa Bapak Ibu, kita klik tampilkan deskripsi agar petunjuk kita itu bisa dilihat oleh anak-anak. Yang jenis forumnya kita ambil ini saja, ketersediaan kita atur, karena ini kapan anak-anak bisa mulai melihat dan kapan anak-anak terakhir bisa mengumpulkan forum diskusinya. Saya ambil sama seperti settingan awal pukul 7.00. Kemudian karena saya batasi pada tanggal yang sama, maka saya ambil tanggal 18, waktunya pukul 15.00. Setelah itu Bapak Ibu, untuk lampiran ini bisa kita atur jika kita ingin agar anak-anak di forum itu juga mengirimkan gambar atau foto. Jika tidak, maka ini kita tinggalkan saja. Kemudian yang perlu kita rubah lagi adalah jika Bapak Ibu kepingin memberikan penilaian, maka ini diatur. Jika hanya melihat anak-anak tanpa melakukan penilaian di sini, langsung kita ke pembatasan akses. Di sini kita masukkan karena kita ingin agar anak-anak itu bisa mengerjakan ini setelah mereka lihat video, maka saya ambil pembatasan aksesnya adalah anak-anak harus melakukan aktivitas melihat video dulu, baru bisa mengerjakan refleksi ini Bapak Ibu. Kalau tanggalnya otomatis akan mengikuti lihat video. Untuk kondisi penyelesaian, maka kita kasih tambahkan persyaratan Bapak Ibu. Kalau hanya lihat aktivitas, anak tanpa mengirim apapun di forum bisa terlaksana, maka kita ambil di sini mulai diskusi atau kirim balasan. Kita isi ini, kemudian kita simpan dan kembali ke kursus. Maka nanti akan tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini akan tampilannya seperti ini. Maka setelah dia video gerak parabola, dia akan melihat refleksi seperti ini. Ini bisa digunakan untuk forum-forum diskusi yang lainnya. Sampai di sini Bapak Ibu, untuk tahapan ini kita potong kecil-kecil agar lebih mudah memahaminya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di menu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, berikutnya kita akan coba memberikan tutorial singkat bagaimana mengatur pemberian tugas kepada anak-anak, baik yang nanti jawabannya bisa disampaikan anak lewat LMS ini atau kepada link yang Bapak Ibu siapkan di Google Drive. Langkah awal tetap sama Bapak Ibu, kita masuk ke dalam LMS kita, lanjutan yang kemarin, misalkan sudah ada refleksi, kemudian kita kepingin memberikan tugas kepada anak-anak, baik soal maupun yang lainnya, pastikan mode edit sudah on, kemudian tambahkan konten, kemudian aktivitas atau sumber daya, kemudian kita ambil di penugasan. Misalkan nama tugasnya apa Bapak Ibu, misalkan saya anggap begini, kemudian tidak lupa kita tuliskan tunjuk kita. Anggap saja saya sudah bikin tunjuk seperti ini Bapak Ibu, dimasukkan di sini dan jangan lupa untuk diklik tampilkan. Kemudian bisa juga instruksinya juga dikasih di sini. Jika kita kepingin menaruh soal itu di sini Bapak Ibu, kita di plus gini, kita pilih soal yang mau kita masukkan. Misalkan saya mau ambil soal gerak parabola, misal begini, saya ambil, saya masukkan ke sini Bapak Ibu, kemudian saya unggah berkas.
Maka otomatis nanti anak-anak akan melihat soal ini dan jika hanya ingin agar anak-anak bisa melihatnya ketika pengajuan, maka kita klik di sini Bapak Ibu. Sama kapan ini tersedia? Jika kita lanjutkan maka tanggal 18 pukul 7 sudah tersedia dan kapan terakhir anak-anak bisa melihat soal ini bisa kita atur Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu kepingin pada hari yang sama ya, tinggal 18, waktunya bisa diatur. Misalkan saya kepingin dia terakhir mengumpulkan pukul 21. Kapan Bapak Ibu untuk menilai juga bisa dilihat di sini. Ini Bapak Ibu contohnya seperti ini. Ada jatuh temponya, ada tanggal batas akhirnya. Ini bisa diatur Bapak Ibu. Kemudian pengajuannya tipenya apa? Kalau dia pakai berkas seperti saya tadi, karena mereka harus menuliskan di bukunya, kemudian difoto, dijadikan PDF, maka saya pakai pengajuan berkas. Tinggal berapa banyak yang bisa diunggah anak-anak. Misalkan saya ambil 5, ukurannya batas unggahnya berapa, misalkan saya ambil batas unggahnya 10 MB. Nah ini tinggal tipe berkasnya apa Bapak Ibu. Kalau ini tidak kita isi berarti semua berkas bisa masuk, tapi misalkan kita ingin dia hanya dalam bentuk gambar, maka kita klik yang gambar. Tapi ini, atau kalau saya ingin dia PDF maka saya ambil yang berkas dokumen. Kalau dokumen, semua jenis dokumen bisa Word, bisa PDF, bisa masuk. Tapi kalau saya kepingin fokus pada PDF, saya klik yang PDF, kemudian saya simpan perubahan. Jadi anak hanya akan bisa mengirimkan bentuk di PDF, yang lain tidak bisa. Ini kalau Bapak Ibu ngatur penilaian, tipenya pakai poin atau pakai skala, nilai maksimumnya berapa, penilaiannya bisa langsung, kalau Bapak Ibu langsung dilihat dinilai, bisa pakai panduan atau pakai rubrik. Ada nilai kelusunya berapa, kalau Bapak Ibu kepingin ada anak nilai berapa, atau KKM-nya kalau zaman dulu, kalau tidak kita biarkan di sini. Kemudian pembatasan aksesnya Bapak Ibu. Seperti yang sudah pernah kita bahas, bisa pakai tanggal, atau karena saya ingin berurutan, maka dia harus melihat atau mengerjakan refleksi dulu baru bisa mengerjakan soal ini. Kemudian kondisi penyelesaiannya sama, dia harus buat pengajuan atau mendapatkan nilai. Kalau buat pengajuan, mereka sudah mengirimkan tugas, maka sudah dianggap selesai. Tapi kalau mereka baru dia katakan selesai kalau sudah mendapatkan penilaian dari kita, maka dirubah menjadi mendapatkan nilai. Ada dua juga, nilai apapun mereka dianggap selesai atau harus nilai yang di atas nilai kelulusan. Setelah itu jangan lupa Bapak Ibu simpan dan kembali ke kursus. Maka otomatis nanti anak itu atau siswa kita atau murid kita akan mengumpulkan di LMS kita dan Bapak Ibu nanti bisa memeriksanya lewat LMS kita. Jika Bapak Ibu tidak mau memeriksa di LMS atau Bapak Ibu kepingin agar anak-anak itu mengumpulkan di link yang sudah disiapkan Bapak Ibu di Google Drive, maka langkahnya sama, Bapak Ibu tinggal tambahkan konten, aktivitas, kemudian klik URL, misalkan tadi, ini misalnya kita cari sesuai dengan nama yang dikenakan Bapak Ibu, dan ini adalah diisi link Google Drive yang mungkin sudah Bapak Ibu siapkan. Sebagai contoh misalkan saya ambil di kelas 9, kemudian ini saya bagikan dulu sehingga siapa saja bisa mengedit, saya salin. Kemudian ini yang saya masukkan di sini. Kemudian saya kasih petunjuk. Jangan lupa sama saja Bapak Ibu pembatasan aksesnya
Kita kasih agar anak bisa melakukan refleksi dulu atau dia melihat soal dulu, kemudian baru bisa mengumpulkan kondisi penyelesaiannya seperti ini, kemudian selesai. Jadi nanti anak-anak ketika dia mengirim tugas, maka langsung mengirimkannya kepada Google Drive yang disiapkan Bapak Ibu. Tambahan yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana kalau kita kepingin agar anak-anak itu bisa atau tampilannya dipunyanya anak-anak, di LMS-nya anak-anak bagaimana? Maka Bapak Ibu bisa klik di sini, kemudian beralih peran sampai ketemu dengan siswa. Maka ini adalah tampilan di LMS-nya anak-anak. Sehingga Bapak Ibu bisa ngecek apakah saya tadi bikinnya sudah benar atau masih ada yang diperbaiki. Bagaimana kalau kepingin kembali ke tampilan Bapak Ibu, maka kita klik siswa kembali ke peran normal. Kalau kita pakai mode edit, maka Bapak Ibu sudah bisa mengedit lagi. Kira-kira itu Bapak Ibu tambahan untuk menu berikutnya. Sampai ketemu di menu berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.